Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Good morning, how are you? Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kamu selalu diberikan kesehatan dan mudah-mudahan Allah SWT selalu berikan kesehatan kepada kita semuanya. Dan Pak Guru selalu memberikan motivasi kepada kamu agar semangat belajar. Jangan putus asa. Kalau ada kesulitan, kamu boleh bertanya kepada Pak Guru atau siapapun yang bisa membantu kesulitan kamu. Kemudian pada kesempatan kali Pak Guru kembali akan membantu kalian belajar bahasa Inggris. Dan materi pada kesempatan kali ini adalah tentang teks deskriptif. Kita akan pelajari bagaimana cara membuat teks deskriptif itu. Nah, karena itu pengetahuan kamu tentang to be, tentang adjektif, tentang simple present tense itu sangat penting untuk bisa membuat kalimat dalam bahasa Inggris yang menjelaskan, menggambarkan sesuatu dengan teks deskriptif. Dan yang akan kita pelajari, teks deskriptif ini berkaitan dengan gambaran tentang orang, binatang, dan benda. Nah, setelah pelajaran ini selesai dan kamu bisa memahami, kamu akan praktek membuat kalimat teks deskriptif dengan benar. Maka perhatikanlah penjelasan Pak Guru ini. Kalau kita lihat kompetensi dasar, di sini jelaskan bahwasanya pada nomor 37 untuk pengetahuan ini tujuan kita dijelaskan di sini adalah membandingkan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan beberapa teks deskriptif lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait dengan deskriptif orang, binatang dan benda sangat pendek dan sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya. Kemudian pada nomor 47 itu tentang teks deskriptif. Kemudian pada 471 adalah menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan teks, deskriptif lisan dan tulis sangat pendek dan sederhana terkait orang, binatang, dan benda. Kemudian 472 adalah menyusun teks deskriptif lisan dan tulis sangat pendek dan sederhana terkait orang. Kemudian agar kamu lebih memahami apa itu teks deskriptif, kita lihat dulu pengertiannya. Di sini dijelaskan bahwa descriptive text is a kind of the text which a purpose to give information. The context of this kind of text is description of particular thing, animal, person, and other. Jadi teks deskriptif adalah sejenis teks yang dibuat dengan tujuan untuk memberikan informasi. Dan konteks dari macam teks ini adalah gambaran tentang orang, binatang, benda secara khusus dan lainnya. Atau ini ada pengertian lain bahwa deskriptif teks adalah merupakan sebuah teks yang menerangkan atau menjelaskan orang, binatang, dan juga sebuah benda, baik itu dalam bentuknya, jumlah, ataupun sifatnya. Kemudian kita lihat tujuan teks deskriptif. Dijelaskan bahwa tujuan teks deskriptif adalah untuk menggambarkan orang, benda, atau tempat secara spesifik. Untuk menggambarkan orang, benda, atau tempat tertentu tanpa melakukan penelitian dengan detail, hanya berdasarkan penglihatan dan pendengaran. Kemudian ciri-ciri dari teks deskriptif dijelaskan. Yang pertama, teks deskriptif ini menggunakan atribut verb seperti be, yaitu am, is, dan are. Kemudian yang B, descriptive text ini menggunakan simple present tense. C, descriptive text hanya fokus pada satu objek tertentu. Dan D, descriptive text menggunakan kata sifat atau adjektif. Kemudian generic structure atau struktur umum.
Pengaturan pembuatan teks deskriptif adalah satu, terdiri dari identification atau identifikasi, yaitu berisi mengenai pengenalan terhadap tempat, seseorang, hewan, atau objek lain yang akan diterangkan. Dan yang kedua ada description, adalah deskripsi yang berisi deskripsi mengenai sesuatu seperti benda, binatang, orang, atau tempat dengan cara menjelaskan ciri-ciri, bentuk, warna, atau apapun yang berhubungan dengan apa yang akan penulis gambarkan. Kemudian unsur kebahasaan yang ada dalam teks deskriptif adalah spesifik partisipan. Mempunyai objek tertentu hanya menggunakan satu penjelasan kata. Sebagai contoh, rumah saya, my house. Kemudian pantai Bandengan, Bandengan Beach. Dan paman Gilang, Uncle Gilang. Kemudian penggunaan kata sifat atau kata benda untuk menjelaskan kata benda yang lebih spesifik atau khusus. Sebagai contoh, pantai yang indah, a beautiful beach. Pria yang tampan, a handsome man. Tempat terkenal di Jakarta, the famous place in Jakarta, dan lainnya. Kemudian penggunaan simple present tense. Pola kalimat yang digunakan dalam teks deskriptif adalah simple present, sebab akan menceritakan fakta dari objek yang dijelaskan. Kemudian ini ada vocabulary atau kosakata yang bisa membantu kamu, atau kamu bisa membuka kamus kalau ada kesulitan di dalam menulis. Itu isinya ada body, itu badan, village, desa, skin, kulit, dan sebagainya. Kemudian ada small, kecil, tall, tinggi, short, pendek, round, bulat, dan sebagainya. Dan living, tinggal, ride, mengendarai, train, berlatih, work, bekerja, dan sebagainya. Kamu bisa menghafal sendiri atau mencari sendiri nanti kalau menulis teks deskriptif. Kemudian ini sekedar mengingat kembali apa yang telah Pak Guru sampaikan kepada kamu, yaitu tentang to be. To be itu adalah is, am, are, was, dan were. Sini dicontohkan itu pronoun kata gantinya ya, kemudian verb to be-nya dan complement ya. Contohnya, I am happy, you are sad, he is angry, she is 7 years old, it is yellow, we are rich, you are poor, they are cold. Nah, kamu lihat pada bagian tengah, verb to be itu yang akan digunakan dalam membuat teks deskriptif. Maka kamu ingat kembali pelajaran tentang to be ini. Yang penting pasangannya dari pronoun I contohnya itu dengan am, you dengan a, he dengan is, she dengan is, it dengan is, we dengan a, you dengan a, they dengan a. Kemudian ini contoh kata benda. Kata benda itu bisa berupa person atau orang, contohnya Maria, Ali, John, dan sebagainya. Bisa berupa place, tempat, park, taman, school, sekolah, Asia, benua Asia, dan sebagainya. Dan thing, benda, contohnya table, meja, pen, pulpen, book, buku, dan sebagainya. Animal, binatang, cat, kucing, goat, kambing, lion, singa, dan seterusnya. Kemudian idea, ide, seperti love, cinta, bravery, beranian, strength, kekuatan, fear, takutan, dan sebagainya. Kemudian kita kembali mengingat tentang simple present tense. Simple present tense adalah suatu bentuk kata kerja untuk menyatakan fakta, kebiasaan, atau kejadian yang terjadi pada saat ini. Bentuk kata kerja ini paling sering digunakan dalam bahasa Inggris. Simple present tense dibentuk dari kata kerja bentuk satu, berupa kata kerja biasa yang menunjukkan aksi atau keadaan, atau berupa verb to be, yaitu is, am, dan are. Nah, sekarang coba perhatikan
penjelasan tentang simple present tense ini. When do we use the simple present? Kapan kita menggunakan simple present? Yaitu pertama kalau menjelaskan fact atau fakta. Contohnya, a dog has 4 legs. Anjing memiliki 4 kaki. The sun rises every morning. Matahari bersinar setiap pagi. The earth is not flat. Bumi ini tidak bulat. Ini adalah fakta. Jadi kita menggunakan simple present tense. Kemudian habit. Simple present tense untuk menjelaskan habit atau kebiasaan. Contohnya, I get up early every day. Saya bangun pagi sekali setiap hari. Carol brushes her teeth twice a day. Carol membersihkan giginya 2 kali sehari. I always drink coffee at work. Saya selalu minum kopi pada waktu bekerja. Dan yang ketiga, simple present tense digunakan untuk menjelaskan true in the present, kebenaran pada saat sekarang. Contohnya, the Queen of England lives in Buckingham Palace. Ratu Inggris tinggal di Istana Buckingham. He is 40 years old. Dia berusia 40 tahun. He works at Microsoft. Dia bekerja di Microsoft. Kemudian kamu lihat dalam tabel ini juga, yaitu subjeknya itu I, you, we, they. Verbnya adalah speak atau learn. Kemudian subjeknya he, she, dan it. Ini verbnya, kata kerjanya adalah speaks atau learn. Jadi ada tambahan s-nya. Karena untuk orang ketiga tunggal, he, she, dan it dalam simple present tense itu kata kerjanya diberi tambahan s atau is. Dan untuk kata kerja yang berakhiran dengan o, ch, double s, x atau z, ini ditambah es untuk orang ketiga tunggal. Contohnya go menjadi goes, catch menjadi catches, was, washes, kiss, kisses, fix, fixes, bus, buses. Dan untuk kata kerja yang berakhiran dengan konsonan atau huruf mati, ini w-nya atau y-nya itu dipindah dan ditambah i-es. Marry menjadi marries, study, studies, carry, carries, worry, worries. Kemudian untuk kata kerja yang berakhiran dengan vokal, maka w-nya hanya ditambah s. Play, replace, enjoy, enjoys, say, says. Nah, kemudian kalau kamu ingin mengetahui contoh-contoh dari simple present tense, lihatlah contoh ini. Ini ada 20 kalimat dalam simple present tense. Contohnya number 1, it usually rain every day here. Hari biasanya hujan setiap hari. Ini kamu lihat rain-nya ada s-nya, karena subjeknya adalah it. Tunggal. It smell very delicious in the kitchen. Baunya sangat lezat di dapur itu. Ini smell-nya, ini juga ada s-nya. Karena subjeknya adalah it. Number 3, we generally sing songs all together. Kita umumnya nyanyian bersama-sama. Ini karena subjeknya we, maka kata kerjanya sing tidak ada tambahan s. Demikian juga number 4, we go to a gallery every Sunday. Kita pergi ke galeri setiap hari Ahad. Nah, kamu lihat go-nya ini tidak ada tambahan apapun karena subjeknya adalah we. Kemudian dan seterusnya ini, kamu bisa mempelajari sendiri. Kemudian kalau kita membuat teks deskriptif, ini kita mengenal action verb. Action verb itu menggunakan kata kerja yang menunjukkan sebuah kegiatan atau sebuah aktivitas yang bisa dilihat. Contohnya sleep, tidur, walk, jalan, sing, nyanyi, dance, menari. Ini adalah action verb karena ada actionnya. Kemudian ini adalah macam-macam action verb. Ya. Contoh ini dalam bahasa Inggris. Contohnya eat, makan,
play bermain, listen mendengarkan, walk berjalan, change berubah, mel meleleh, grow tumbuh, hit memukul, knock mengetuk, jump melompat, shorten bersingkat. Nah, ini adalah action verb yang bisa kalian gunakan dalam simple present tense dan lainnya. Kemudian ini ada 15 kumpulan contoh action verb dalam bahasa Inggris lengkap dengan artinya ini. I walk alone in the street. Aku berjalan sendirian di jalan itu. This plant should grow fast. Tanaman ini harus tumbuh dengan cepat. Kamu lihat kata kerjanya yang berwarna merah itu. Can you change my mind? Dapatkah kamu merubah pikiranku? There is someone knock my room. Ada seorang yang mengetuk pintu kamarku. We will jump with me. Dia akan melompat denganku. Nah, kamu lihat seterusnya kata kerja yang berwarna merah itu adalah simple present tense dan itu adalah menggunakan kata kerja yang termasuk action verb. Kemudian figurative language. Jadi dalam membuat kalimat teks deskriptif kita menggunakan figurative language. Apa itu figurative language? Yaitu menggunakan bahasa yang figuratif atau menggambarkan sesuatu. Biasanya menggunakan sebuah metafora untuk memberikan ilustrasi pada pembaca. Misalnya, my love for you is as big as the ocean. Cintaku padamu dalam lautan, seluas lautan. Her skin is as white as the snow. Kulitnya seputih salju. Kemudian mengingat kembali pelajaran tentang adjektif, kata sifat. Apakah adjektif itu? Adjektif adalah kata yang digunakan untuk menggambarkan kata benda. Adjektif memberikan informasi tentang kata benda itu. Contohnya, the ball is red. Bola itu berwarna merah. Red ini adalah adjektif yang memberikan penjelasan tentang bola itu. The tall man is waiting for the bus. Orang yang tinggi itu menunggu di bis itu. The small boy is eating a delicious apple. Anak kecil itu sedang makan apel yang lezat. Dan the watch is expensive. Jam itu mahal, but elegant, durable, and beautiful. Tapi elok, tahan lama, dan bagus. Kemudian lihat penjelasan ini. What adjective? Apa itu adjektif? Adjektif itu adalah menggambarkan kata benda atau kata ganti. Contohnya a hot day, hari yang panas. Nah, kamu lihat di situ kata sifatnya hot ini diletakkan di depan kata benda day. A happy camper. Ini kamu lihat happy-nya adalah kata sifat diletakkan di depan kata benda camper. A silly song. Ini silly-nya kata sifat dan song-nya adalah kata benda. Nah, seterusnya seperti itu. Kemudian ini adalah kalau kamu ingin suka menghafal vocabulary, ini ada opposite adjective. Lawan dari adjektif. Slow, lawannya fast. Thick, tipis, lawannya thin, kurus. Straight, lurus, lawannya curly. Ugly, lawannya adalah beautiful, dan sebagainya. Nah, kemudian kapan kita meletakkan adjektif? Pertama, adjektif bisa diletakkan dalam dua lokasi. Lokasi pertama sebelum adjektif itu adalah modifying. Contohnya angry man, green car, red bus. Dan lokasi kedua itu setelah linking verb. Orang itu adalah angry, marah. The flower smell good. Bunga itu baunya bagus. Nah, kemudian contoh-contoh dari teks deskriptif. Kamu perhatikan contohnya. Yang pertama adalah my friend. Jadi untuk membuat teks deskriptif, pertama kita menulis identifikasinya dulu. I have a close friend. Saya memiliki teman dekat. Ini adalah sebagai identifikasi. Dan deskripsinya atau gambarannya ini
Dijelaskan, she is beautiful and trendy. Dia cantik dan trendy. She like her a new stylish shoes. Dia suka kepadanya sepatu baru bergaya. She is really mad on that shoes. Dia benar-benar menyukai sepatu itu. Coba ini perhatikan contoh deskriptif tentang orang, yaitu tentang Michael Douglas. Michael Douglas is a very famous and popular American actor. He is about 60 years old. He is a slim person and he is average height. He has got light brown eyes and short fair hair. His wife is a very beautiful British actress who is named Catherine Zeta-Jones. She has got green eyes and long straight black hair. They have got a daughter who is 2 years old. They all live in the United States of America. Michael Douglas adalah aktor Amerika yang sangat terkenal dan populer. Usianya sekitar 60 tahun. Dia adalah orang yang ramping dan tinggi rata-rata. Dia memiliki mata coklat muda dan rambut pendek yang indah. Istrinya adalah seorang aktris Inggris yang sangat cantik yang bernama Catherine Zeta-Jones. Ia memiliki mata hijau dan rambut hitam lurus panjang. Mereka memiliki seorang putri yang berusia 2 tahun. Mereka semua tinggal di Amerika Serikat. Nah, coba kamu perhatikan dari tag Michael Douglas ini, identifikasinya itu pada baris pertama, yaitu Michael Douglas is a very famous and popular American actor. Ini sebagai identifikasi. Dan deskripsinya ini adalah kalimat selanjutnya, yaitu he is about 60 years old, he is a slim person, and he is average height. He has got light brown eyes and short fair hair. His wife is very beautiful British actress who is named Catherine Zeta-Jones. She has got green eyes and long straight black hair. They have got a daughter who is 2 years old. They all live in the United States of America. Nah, ini adalah sebagai gambarannya. Jadi sudah paham kan cara membuat kalimat tag deskriptif ini. Kemudian coba perhatikan contoh lain dari tag deskriptif masih berkaitan dengan orang, yaitu tentang George. Identification. I have to pick up someone today at the airport. He is from Australia. His name is George. I never meet him before and I do not have his picture. So, I prepare a small board and write his name. I will bring that at the airport. I hope George will find me. Description: before his flight, he informed that he wore a black shirt, blue jeans, and red shoes. He also brought a big orange bag. What I had known from him is that he has 190 centimeters tall, thin body. His hair is red and he has thick mustache. No. Identifikasi: saya harus menjemput seseorang hari ini di bandara. Dia dari Australia. Namanya adalah George. Saya tidak pernah bertemu dengannya sebelumnya dan saya tidak punya fotonya. Jadi, saya menyiapkan papan kecil dan menulis namanya. Saya akan membawanya di bandara. Saya harap George akan menemukan saya. Deskripsi sebelum penerbangan. Ia memberitahu bahwa ia mengenakan kemeja hitam, celana jeans biru, dan sepatu merah. Dia juga membawa yang besar tas oranye. Apa yang saya ketahui darinya adalah bahwa ia memiliki tinggi badan 190 cm, kurus, rambutnya merah, dan ia tebal bumi. Nah, coba kamu perhatikan untuk tag George ini identifikasinya ini ada pada I have to pick up someone today at the airport. He is from Australia. His name is George. I never met him before. I don't have his picture, so I prepare a small board and write his name. I will bring at the airport. I hope George will find me. Ini semuanya adalah identifikasinya. Kemudian deskripsinya, gambaran tentang George ini jelaskan, yaitu pada kalimat selanjutnya. Before his flight, he informed that he wore black shirt.
blue jeans and red shoes. He also brought a big orange bag. What I had known from him is that he has 190 centimeter tall, thin body. His hair is red and he has thick mustache. Kemudian kita akan lihat contoh teks deskriptif tentang binatang. Di sini contohnya adalah tentang kucing. Pada paragraf pertama ini identifikasi. Ini adalah Gregory is my beautiful cat. Gregory adalah kucing saya yang cantik. Dan penjelasan dari paragraf ini dijelaskan dalam kalimat selanjutnya, yaitu paragraph of description. He walk with pride and grace. Dia berjalan dengan anggun dan gagah. Performing a dance of disdain, yang menampilkan tarian penghinaan. He enjoys TV commercial. Dia menikmati iklan TV, especially those for meat and 9 lives, khususnya berkaitan dengan meong dan 9 kehidupan. Gregory is as finicky about visitor. Gregory sama bandelnya dengan pengunjung. Nah, kamu lihat itu cara membuat teks deskripsinya. Jadi yang pertama adalah identification, yang kedua tentang description. Berikutnya kita lihat contoh dari description, gambaran dari animal atau binatang, yaitu tentang dolphin. Pada identifikasi di situ ditulis this animal is a dolphin. Dan deskripsinya adalah this is a big gray animal. Ini adalah binatang besar yang berwarna abu-abu. This animal live in the sea. Binatang ini hidup di laut. It's got a long nose and small teeth. Dia adalah giginya kecil dan memiliki hidung panjang. It's very clever and like playing. Dolphin suka bermain dan sangat pandai. Nah, ini sebagai deskripsi, gambaran tentang dolphin. Nah, kemudian contoh dari deskripsi tentang benda. Contohnya my house. I live in a small house. Saya tinggal di sebuah rumah kecil. It has 5 rooms. Rumah itu ada 5 ruangan. There are 2 bedrooms. Ada 2 kamar tidur. A living room adalah Kamar keluarga. a bedroom, sebuah kamar mandi, and a kitchen, sebuah dapur. Indeed, it is a small house. Sungguh, ini adalah sebuah rumah kecil. But I like living in here for wasting my spare time. Tapi saya suka tinggal di sini untuk menghabiskan waktu luangku. Nah, ini pada kata I live in a small house, ini adalah termasuk identification. Kemudian gambaran dari rumah ini dijelaskan, yaitu dari kalimat when the door is open. Ketika pintu terbuka, I can see the living room. Saya bisa melihat ruang tamu. It is so small with only 3 chairs and a table. Ruangan itu ada ruang kecil, hanya berisi 3 kursi dan sebuah meja. Nothing else, nggak ada yang lain. I prefer reading a novel in this room. Saya suka lebih milih membaca novel di ruangan ini. I know it is a very small house. Saya tahu bahwa ini ada rumah kecil, but it is the best place. Ini ada tempat yang terbaik I have ever seen, yang pernah saya lihat. Ini adalah sebagai deskripsi atau gambarannya. Dan coba perhatikan deskripsi tentang tempat, ya. Yaitu Taj Mahal. Kamu lihat di sini paragraf identifikasinya adalah Taj Mahal is one of the 8 wonders of the world. Taj Mahal adalah salah satu dari 7 keajaiban dunia. Kemudian paragraf deskripsinya atau penjelasnya di situ Taj Mahal is a mausoleum.
Taj Mahal adalah sebuah makam. The Taj stand on a raised square platform. Dan Taj Mahal ini didirikan di atas bangunan persegi yang ditinggikan. Its central dome is 58 feet in diameter. Kubah tengahnya ini, garis tengahnya adalah 88 kaki tingginya. Dan Taj Mahal is built entirely of white marble. Taj Mahal dibuat seluruhnya adalah dengan marmer berwarna putih. Nah, ini sebagai identifikasi atau penjelasan dari paragraf ini. Nah, yang terakhir ini adalah contoh dari gambaran tentang handphone. Handphone, I have a favorite phone and it's black. I bought it last year at an official shop in my city. This is very sophisticated and reliable because it has 3 gigabytes RAM and 32 gigabytes internal memory. This phone also has a strong battery. The size is not too big. I can hold it using one hand. It has 2 cameras located on the back side and on the front side. Handphone saya punya telepon favorit dan warnanya hitam. Saya membelinya tahun lalu di toko resmi di kota saya. Ini sangat canggih dan dapat diandalkan karena memiliki 3 GB RAM dan 32 GB memori internal. Ponsel ini juga memiliki baterai yang kuat. Ukurannya tidak terlalu besar. Saya bisa memegangnya dengan satu tangan. Ini memiliki 2 kamera yang terletak di sisi belakang dan di sisi depan. Nah, kamu lihat di situ pada tag handphone ini sebagai identifikasinya itu adalah I have a favorite phone and it's black. Kemudian I bought it last year at an official shop in my city. Ini adalah merupakan deskriptif, gambaran dari identifikasinya. Kemudian deskripsinya itu adalah pada keterangan selanjutnya. Nah, saya kira ini saja bisa kita sampaikan dalam kesempatan kali ini. Thank you very much. See you later in the next meeting. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.